Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini suaranya terdengar atau mungkin patah-patah ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin nanti yang pertama kita presensi itu untuk materi hari ini kaitan dengan tulisan kalian, karena ini mungkin bisa dikaitkan dengan kesalahan-kesalahan penulisan juga, dan kalau kita bicara berkaitan dengan teknik penulisan literasi dalam suatu literatur, terutama saya kaitkan dengan karya tulis ilmiah, ada beberapa hal yang memang harus diluruskan karena takutnya ada yang tidak sesuai antara maksud dengan isi, atau mungkin ada tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, saya di sini sudah mengambil beberapa contoh dari tulisan kalian dan beberapa tulisan yang review jurnal yang sudah kalian kumpulkan. Tapi di sini saya tidak akan menyebutkan yang siapa-siapanya juga, takut tidak ingin disebutkan. Ya, tapi di sini akan saya bahas beberapa tulisan dan meluruskan juga, takutnya ada kesalahan-kesalahan yang sama di antara kalian, tolong harap dipahami juga. Gitu. Nah, yang pertama, ketika kita bicara mereview suatu jurnal, ya, ketika kita hendak mereview suatu jurnal, dia ada yang bentuknya ada yang bentuknya paragraf dan ada yang bentuk di kita itu dalam bentuk tabel. Dan saya lihat kalau kita aturan dari kampus STT Bandung itu sendiri, dia memang dalam bentuk tabel, ya, yang dianjurkannya sesuai dengan buku pedomannya. Tapi di lapangan atau mungkin nanti, ya, siapa tahu berubah, ternyata di lapangan pun ada yang bentuknya itu tidak seperti tabel, tapi dia bentuknya dalam bentuk paragraf biasa. Itu pun menjadi salah satu sorotan kita untuk saat ini. Gitu. Nah, ya. Nah, dan biasanya kalau nggak salah mungkin pada mata kuliah pra-TA atau mungkin metodologi penelitian saat ini ya, kalian tuh saat ini mungkin atau nanti, saya lupa lagi. Nah, misal, nah di sini ya, kalau kita lihat, nah di sini oke, dari segi judul ini memang oke, kita bicara kemarin itu kan dia memang ada masalah penilaian, ada kecenderungan peserta didik tidak antusias dalam belajar. Oke, ini enggak masalah. Ya. Nah, tetapi di sini ketika kita bicara tujuan juga, oke, sesuai ya antara tujuan dengan permasalahan. Nah, tetapi ketika kita lihat di sini ada metode menerapkan sebuah media teknologi dalam melihat. Ini mungkin lebih diidentikan dengan metode penelitiannya juga. Tetapi media teknologi, nah, penerapan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, ketika kita bicara mereview suatu tulisan, ya, ketika kita hendak mereview suatu tulisan, diharapkan menerapkan sebuah media teknologi dalam melihat fenomena sosial. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaannya itu baiknya ketika kita mereview itu harusnya dijelaskan. Nah, pertanyaan metode media apa? Gitu. Ya kan? Media metode apa? Misalnya kita bicarakan, saya rasa kalau kita sudah tahu ya, sebetulnya kalau dalam metodologi penelitian, kita kan ada bagaimana cara kita menganalisis atau kita bicara metode penelitiannya, bagaimana metode kita menganalisisnya, atau bahkan bagaimana kita metode menganalisisnya, lalu bagaimana metode kita membuatnya, atau mungkin kita bagaimana metode kita menguji cobanya, misalnya ada metode black box, white box, atau bagaimana ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, karena dia ini kaitan dengan pembelajaran, baiknya juga menerapkan sebuah media teknologi dalam melihat fenomena sosial. Nah, media teknologinya itu media teknologi seperti apa? Takutnya ini bisa jadi bukan hanya sekedar teknologi, tapi bisa saja
apa, berkaitan dengan metodologi pembelajaran misalnya. Nah, kayak hasil akhir, adanya sebuah teknologi yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran sosiologi. Nah, kalau kita tanya, ini kan masih secara global gitu. Teknologi itu banyak, komputer teknologi, handphone juga teknologi, ya kan? Nah, di situ teknologi yang seperti apa? Nah, ketika kita mereview, artinya kita memang di sini bukan hanya sekedar merangkum, tapi juga di situ bisa mengkritisi, gitu. Dia harus ada kejelasan adanya sebuah teknologi apa, misalnya dia menggunakan AR, misalnya, ataukah menggunakan media-media lainnya kah? Karena kalau kita lihat teknologi secara global, ya, eh, itu masih secara umum juga. Sama seperti ini sebetulnya. Nah, ini kalau yang di bawahnya itu jelas ya, adanya problematika dalam teknik pemanfaatan teknologi ya. Nah, ya. Melakukan metode library research, penerusan literatur dan dituangkan secara deskriptif. Nah, ini mungkin sebetulnya metodologinya kalau saya lihat karena ada kata deskriptif dan dia penulisan literatur, ini mungkin lebih ke kualitatif deskriptif sebetulnya. Ya, library research ini mungkin lebih ke teknik pengumpulan datanya. Nah, mungkin nanti ke depannya juga kalau kalian saat ini atau mungkin semester depan saya lupa lagi kalian mengampu mata kuliah metodologi penelitian, itu juga harus dipahami secara tepat karena itu berkaitan dengan metode, review, dan hal apa yang dilakukan dan yang lain. Makanya kalau saya pribadi lebih senang kalau mahasiswa, kalau dari sudut pandang saya, kalian itu harus wajib punya satu beberapa buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian sih. Gitu. Karena kalau metodologi penelitian itu yang sangat kompleks. Nah, ini library research misalnya ini berkaitan dengan tadi teknik pengumpulan datanya, deskriptif. Nah, ini kan bisa saja menggunakan metode penelitian deskriptif. Nah, ini bisa saja seperti itu pun sudah oke. Jadi kan jelas ya ada studi deskriptif. Nah, kalau ini menggunakan sebuah media teknologi, nah ini kan masih agak-agak bingung juga. Ini masih sedikit ambigu. Seperti apa? Gitu. Nah, ya. Nah, seperti itu ya. Hasil akhir, nah untuk hasil akhir lebih baik seperti ini ya. Ketika kita bicara penerapan, kita bicara penerapannya seperti apa. Ingat, ketika hasil akhir itu kita lihat dulu kalau kita memang membuat suatu produk, maka hasil akhirnya itu produknya seperti apa. Ya. Lalu kalau kita bicara penerapan, penerapannya berarti bagaimana? Ya. Kalau ini inovasi pemanfaatan teknologi. Nah, kalau inovasi berarti inovasinya itu yang seperti apa? Ya. Nah, pemilihan media pembelajaran yang tepat ialah ketika kehadirannya benar-benar dibutuhkan. Nah, yang tepat itu yang seperti apa? Misal beri contoh kalau ada dibahas pada isinya silakan beri contoh. Gitu. Ya, ini berkaitan dengan review itu sendiri gitu. Jadi memang kita harus disesuaikan kembali. Nah, ini untungnya dalam bentuk yang terpisah, ya kan? Dari judul, masalah, tujuan, metode, hasil akhir. Ada yang bentuknya paragraf. Nah, kalau kesulitan kita dalam bentuk paragraf itu sebetulnya bagaimana kita mengaitkan, menyambungkan antara masalah, tujuan, metode, dan hasil akhir atau simpulan itu sendiri. Itu kan kita harus dikaitkan, jangan sampai ini tujuan, masalah, metode ini semuanya nggak nyambung. Ya. Nah, itu harus diperhatikan dan takutnya ada juga yang kesalahan-kesalahannya sama, ya kita harus diperhatikan juga. Seperti itu. Ya, jadi mungkin makanya di situ metode di sini juga kenapa kita penting dan saya katakan harus sering baca metode karena ketika kita bicara di sini kan suka ada review. Lalu kita dalam penelitian kita metodenya apa misalnya dia review penelitian nah
kita kan harus memikirkan kalau penelitian kita metodenya apa, lalu kita mereview penelitian orang lain. Artinya kan kita sendiri harus tahu metode itu yang seperti apa. Ya, kita harus bisa membedakan mana metode, mana teknik, ya, mana media. Nah, itu harus kita bisa bedakan. Gitu. Jadi dalam suatu karya tulis ini jangan sampai kita simpang siur. Ada yang nyebutnya, oh ini mah media, oh ini metode. Metode itu berkaitan dengan caranya menggunakan media seperti apa. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, lalu di sini ada, nah ini pengembangan media virtual reality pada muatan pelajaran IPA ya. Nah, kalau ini, nah, ya ini oke, mengambilkan sebuah pembelajaran berbasis virtual reality. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat secara sekilas, dari segi 3 review ini, dari segi bahasa dan teknik penulisan, ini poin yang nomor ketiga inilah yang paling oke. Detail, singkat, jelas, padat, terarahkan, gitu. Ya. Di sini ada metode 4D. 4D ini adalah salah satu jenis metode research and development, ya, metode research and development atau pengembangan model 4D. Ya, kebetulan saya tahu karena saya dulu penelitian menggunakan model 4D ini. Ya, ini pengembangan model 4D ini adalah salah satu. Nah, ini kan kita harus disebutkan ya. Kenapa ini kita bicara 4D? Mungkin ada yang nggak tahu. Nah, ini sudah oke. Kenapa saya katakan oke banget? Karena dia menjelaskan pengembangan model 4D. Kenapa? Karena kalau dia menjelaskan metode yang digunakan adalah research and development. Misalnya, atau R&D. Ya. Kalau kamu nyebutkan ini saja, ini tuh banyak jenisnya. Ya, ada ini R&D menurut Sugiono misalnya, ada yang menurut lain-lain, atau di sini ada yang menurut 4D. Riset development-nya salah satunya yang 4D. Gitu. Ini salah satu bagian. Nah, ini sudah oke sebetulnya dia menyebutkan model 4D. Ya. Dan kalau memang kalian nanti ke depannya ada yang menggunakan model 4D, sebetulnya saya ada bukunya karena itu buku jadul. Ya, cukup susah nyarinya. Dapatnya juga saya e-book itu buku tahun 80-an karena versi terbarunya udah sangat langka. Langka sekali kecuali mau beli di Amazon. Ya. Nah, itu. Nah, ini sudah oke sebetulnya antara judul ini dengan ini sudah oke, betul. Dari tahap design, development. Nah, ini kurang D-nya satu nih. Define, design, development, ya. Nah, ini kurang satu. Gitu, apakah dia 4D-nya yang memang dimodifikasi atau tidak, biasanya suka ada keterangannya. Ya, nah ini kurang satu nih D-nya. Ya, tapi dari segi ini sudah oke. Ya. Nah, ya. Nah, ini kalau kita bicara validitas, kalau kalian ada yang seperti ini, pembelajaran berbasis virtual reality tingkat validitas. Nah, kalau untuk menguji validitas, saya rasa kalian yang senang statistika itu kan ke sini. Ya, karena kalau kita bicara ada uji validitas, ada normalitas, homogenitas, dan lain-lain itu kaitannya dengan eksak. Ya, saya rasa kalian sudah belajar statistika. Nah, itu pasti kepake banget dalam penelitian seperti ini. Gitu. Jadi harus dipahami juga berkaitan dengan metode-metode seperti itu. Ya, karena idealnya itu adalah ketika kita bicara produk, itu tidak hanya dibuat saja, tapi seperti ini misalnya diuji cobakan. Gitu. Nah, lalu sekilas juga saya ini ingin membahas berkaitan dengan latar belakang, karena memang ternyata, oh ya ada yang bagus. Ini sudah oke sebetulnya saya lihat. Ya, hanya yang mengumpulkan dengan ada yang bagian latar belakangnya mungkin agar sesuai dengan review dari
jurnalnya. Saya lihat di sini sudah oke, ya. Nah, hanya di sini kalau kita lihat ini ada kekurangannya. Yang pertama ini adalah ini, ya. Nah, ini pertanyaannya itu sederhana, bahwa bagan ini tahu dari mana. Kita paham, ya. Kita kembalikan lagi ketika kita bicara karya tulis, suatu karya tulis ilmiah. Ini sudah oke, misalnya dia menggunakan tata cara pengutipan, ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tetapi kita kembalikan lagi di sini, ya. Kita menggunakan ini ya, tata cara pengutipan versi apa, ya kan? Lalu kita lihat pengutipan bukan hanya berlaku untuk tulisan saja, namun gambar, ya, tabel, bagan, diagram, dan lain-lain juga. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini ketika di sini cuma ada bagan satu, kenaikan pengguna game ponsel. Nah, ini kita harus jelas sumbernya gitu. Kita nggak bisa berkata ini bagan ini kamu dapatnya dari mana. Kalau misal sumbernya dari yang bawah, We Are Social and Hotsuite di sini, nah di situ harus dijelaskan dari siapa, itu apa gitu. Ya kan? Nah, pada tahun berapa? Nah, di sini juga dijelaskan. Gitu. Di sumbernya di sini harus ditulis. Biasanya bagan bisa saja di atas. Ya. Bagan 1.1, bagan apa? Dalam kenaikan dalam kurung sumbernya dari mana. Nah, lalu di sini juga kita nggak boleh nulis cuma bagan 1. Ya, takutnya saya lupa tidak tersampaikan atau mungkin kalian juga yang lupa atau saya yang lupa ya. Aturan itu kan kita kalau kita bicara bab nanti mungkin untuk kedepannya terutama ya, kita kan itu harus ada 1.1 ya, atau mungkin 1.1 yang mengartikan biasanya di sini adalah bab 1 bagan pertama. Jadi yang pertama di sini ini mengartikan yang ini adalah bab. Ini adalah bab. Nah, ini adalah nomor dari bagan tersebut. Gitu. Nah, ini berlaku juga kalau gambar ya atau mungkin kita bicara tabel. Ingat, daftar nanti itu kan ada daftar gambar ya, ada daftar tabel. Nah, di sini artinya bab 1 letaknya pada bab 1. 1.1 bab 1 gambar 1, bab 1 bagan 1. Artinya gambar, bagan dan lain-lain itu tidak harus selalu angka 1.1. Bisa saja ternyata diawali 2.1. Karena dia kan diawalinya di bab 2. Bab 1-nya nggak ada. Awalnya bab 2. Nah, lalu bedakan bagan 1.1 oke. Nah, ternyata ada tabel 1.1 juga, ya nggak masalah. Ya, ini memang seperti ini. Ya, misalnya, kok ini Pak jadi 1.1 lagi? Kan beda jenis. Ingat, yang seperti ini ketika kita mengutip, ini kita bedakan dari jenisnya. Kalau bagannya dia 1.1, lalu ada tabel, tabelnya berarti 1.1 lagi. Nanti di daftar isinya, daftar isi gambar, tabel, diagram, itu kan nanti beda halaman. Gambar dengan daftar gambarnya, daftar tabel dengan daftar tabelnya, daftar bagan dengan daftar bagannya. Gitu. Ya. Jadi di sini bagan ini di mana? Sumbernya itu harus jelas. Dan lalu dia tidak harus dimiringkan ya. Nah, ya. Ingat kita kalau bicara aturan dari segi penulisan itu yang dimiringkan kita itu hanya yang merupakan bahasa asing. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Misalnya ini mau bagan dulu lalu nanti di bawahnya dijelaskan ya silakan saja. Gitu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi saya mengatakan bahwa kita harus jelas di sini adalah tata cara pengutipan versi apa. Ya kan? Di sini adalah tata cara pengutipan versi apa. Ya. Lalu di sini juga saya katakan pengutipan tidak hanya berlaku untuk tulisan
ya. Tapi untuk gambar, bagan, dan lain-lain juga. Maksudnya gimana? Jangan sampai ini kita seperti ini ya, tetapi ketika di bawah kita di sini menggunakan versi luar negeri. Ya, dia masih menggunakan page. Nah, ini kan sebetulnya kita nggak menggunakan seperti ini kalau bahasa Indonesia. Ya, kalau di Indonesia sekarang, saya lihat di prodi kalian juga nggak menggunakan seperti ini. Kalau mau kan waktu itu kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa ketika kita bicara pengutipan seperti ini, kita pakainya itu lebih ke nama. Jadi di sini bisa Kustiawan, ya, dan Utomo, misalnya ya. Kalau dalam ini misalnya 2019 bisa 21. Nah, kalau saya lihat bisa seperti ini ya kalau untuk di prodi kalian. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Dia Kustiawan Utomo. Gitu. Ya. Nah, kan seperti ini ya. Kustiawan dan Utomo pada tahun 2019 halaman 21. Ya, nah ini jadi kan harus disesuaikan ya. Nah, kan misalnya ini silahkan kalau dari segi judul, isi, dan lain-lainnya. Nah, ini lebih seperti ini saja ya. Kalau saya katakan ini berkaitan dengan latar belakang. Gitu. Ya, jadi kita harus jelas kalau mengutip versi apa, dan tolong pastikan sekecil apapun itu kalian sumbernya harus dicantumkan. Minimal ketika nanti endingnya itu kita harus cek plagiarisme, itu meminimalisir persentase. Kan kita misalnya maksimal 10-15%. Nah, kalau lebih, revisi lagi sampai minimalnya itu berkurang. Itu maksimalnya berkurang di bawah angka minimal. Maksimalnya 15, minimal 0, ya nolin aja. Maksudnya di bawah maksimal ya. Maksimal 15, di bawahnya berarti seperti itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tulisannya ya. Nah, ya. Nah, kalau ini saya lihat permasalahannya disimpan di bawah, nggak masalah. Nah, ini kan salah satu metode ya, mungkin dia fokusnya ada ketika kita bicara ini ya, ketika kita membuat suatu review jurnal yang relevan, ya biasanya dia berkaitan dengan apa? Ya, bisa berkaitannya kaitan dengan tema yang sama, metode yang sama, atau dia berkaitan dengan objek yang sama, ya, atau bisa juga nah ya ini misalnya ketika kita bicara dengan memanfaatkan teknologi background service, biasanya ini bisa saja yang kita cari berarti kaitannya dengan metode yang sama, ya kan? Atau kita bicara game pada smartphone-nya, kita fokusnya dengan tema tersebut, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menentukan ini jurnal yang relevan atau tidak. Biasanya sih lebih identik dengan metode atau mungkin produknya. Ya, itu nggak masalah. Misalnya di sini kalau kita lihat metodenya dia ada yang sama, tapi di sini ada yang berbeda, ya. Tapi dia kan lebih ke kecanduan gamenya yang sama, gitu. Ya kan, ini kan kecanduan gamenya yang sama, ini it's okay, gitu. Ini oke-oke aja. Ya, nah, ya jadi biasanya dari ketiga ini nanti bisa kita kaitkan apa sih hubungannya, misalnya di sini ya seperti ini persamaan dan perbedaan dari judul yang hendak kita lakukan, gitu. Ya, di dalamnya kita ada judul yang hendak kita lakukan. Hanya saran saya ya, kan ini ada review jurnal, kalau kita nggak, sebetulnya jangan dipisahkan seperti ini ya.
Gitu. Kalau mau kita di landscape, potret, kalau nggak potret nggak cukup, di landscape-kan saja halamannya. Jadi dia panjang semua, nomor 1 semua. Gitu, 2 semua. Ya. Kalau kita bicara nanti dalam terutama praktik menulisnya. Isinya sudah oke, hanya ketika kita bicara teknik praktik menulisnya kita jangan seperti ini. Gitu. Landscape kan, potret kah, misalnya silahkan. Asal jangan dibedakan seperti ini. Itu ini berkaitan dengan review jurnal itu sendiri. Gitu. Ya, sama-sama menggunakan ya. Nah, hmm, hmm, ya kan ini persamaannya. Nah, ini oke ya. Ini oke dan oke ya karena kita jangan lupa karena ketika kita harus mereview kita selalu harus 5 tahun ke belakang ya. Ya, ini alhamdulillah kalau yang ini berarti masih baru banget nih ya 2021 oke. Ya. Nah, ini paling kita lihat di sini adalah permasalahannya itu seperti apa. Gitu. Ya. Nah, ya. Kita juga harus melihat nah ini permasalahannya itu seperti apa, testing, tujuannya, hasilnya, solusi, oke. Ya. Nah, ini sudah oke sebetulnya kalau untuk bagian ininya ya, hanya kalau kita lihat di sini tolong dipanjangkan saja ya kalau memang berkaitan dengan itunya. Ya, nah ini juga ya seperti inilah misalnya kita panjangkan saja. Gitu. Nah, ini juga ini tolong jangan lupa meskipun kalau kita lihat di sini diawali oleh Dewi Suminar lalu Budiono, tetapi ketika kita menulis daftar pustaka dia tetap secara alfabet. Maka di sini harusnya Budiono dulu. Budiono yang pertama, yang keduanya Suminar, lalu yang ketiga Supriyadi. Gitu ya. Tapi ini dari segi urutannya sudah oke. Ya, memang kita seperti ini hanya ini saja. Karena kan ini B. Ya, kita harus berdasarkan susunan alfabet. Nah, tahun, nama, judul jurnal, judul buku, dia ada volume, nomor penerbitan dan halaman. Ya, hanya itu saja sih lebih ke urutannya ya. Dan nah, misalnya kan ini dari A, dari F, dari K. Nah, nah ini mungkin, nah ini saya belum lihat secara detail dari atasnya berapa daftar pustaka tidak saya hitung. Nah ya, cuma nah ini, nah ya ini yang ingin saya garis bawahi bahwa daftar pustaka ya, nama pada daftar pustaka kemarin sudah diterangkan ya di baliknya. Nama pada daftar pustaka tidak memakai gelar. Ya. Nah, ini nggak boleh ada gelar ya. Kan kita tahu misalnya nama Andri Arif Kustiawan, berarti kita namanya dibalik. Harusnya menjadi Kustiawan Andri Arif. Ya kan? Nah, itu tolong dicek kembali misalnya terutama nah kan misalnya ini Suminar Dewi. Ya kan? Misalnya ya. Suminar Dewi. Karena awalnya itu Dewi Suminar. Ya bukan berarti kalau ini Andri Arif Kustiawan, kita jadi Kustiawan Andri Arif. Dan nama pada daftar pustaka itu tidak memakai gelar sama sekali. Tapi kalau misalnya di bukunya ada nama gelarnya, ya sudah, nggak apa-apa di bukunya. Tetapi untuk daftar pustaka tidak dipakai sama sekali. Ya, nama pada daftar pustaka itu kita tidak memakai gelar. Ya, nah itu yang harus dipahami dan tolong karena kan di sininya kita bicara bahasa Indonesia, ya maka di sini jangan pakai n dong.
ya, tetapi kita bicaranya di sini dan. Lalu di sini ada yang kurang, ini adalah judulnya. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini terbalik kalau mau magetan. Ya. Ini magetan, harusnya magetan kan karena kalau urutan buku itu nama, tahun, judul, kota penerbit, ya, dan nama penerbit. Nah, kalau penerbitnya masih VI Medica Graphica di Magetan berarti Magetan dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini tolong. Nah, kalau ini sudah nama, tahun, judul, ini judul jurnalnya ya. Ini sudah oke. Nah, ini sebetulnya ini buat apa? Karena kan ini dengan ini sama loh. Ya, kan ini halaman dari jurnal ini nggak usah kita ulang-ulang. Gitu. Dan ini sebetulnya nggak usah juga nggak apa-apa. Ini nggak usah aja. Dan ini terutama sih yang ingin saya sorot itu adalah ini kan sudah ini artinya halaman, ini nggak usah kita tulis lagi halaman gitu. Pengulangan ya. Nah, seperti ini kan ini kita cuma sekali. Nah, ini nggak usah misalnya. Kan ini nggak ditulis halamannya lagi kan. Gitu ya. Nama, tahun, judul, judul jurnal, ya ini ada penerbitan 2,6 ya. Ya mungkin kalau memang nomor penerbitannya 2,6 silakan, cuman penerbitan 2,6 mungkin lagi gimana ya, bisa dicek kembali. Ya, hanya ini saja yang ingin saya bahas. Nah, ini. Jadi kalau sekali lagi bagi yang merasa tulisannya ada kesalahan-kesalahan seperti ini tolong dicatat ya, dan mungkin bisa diperbaiki juga ya. Dan sekali lagi karena kan kalau kita bicara untuk UAS itu kalian membuat proposal penelitian. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa UAS kalian itu adalah membuat proposal penelitian. Nah, hal-hal seperti ini akan berpengaruh terhadap penilaian karena saya betul-betul memerhatikan teknik penulisannya. Kita sudah mempelajari pengutipan, saya nanti akan cek. Kita sudah mempelajari daftar pustaka, nanti kita akan cek juga. Nah, seperti ini. Gitu, terutama bagi yang memang ini dibahas, alhamdulillah, dan ini yang memang dijadikan untuk UAS nanti tinggal dilanjutkan, ini sebetulnya bisa sekalian kita edit. Gitu. Jadi yang ini bisa kalian cek, misalnya sekarang lagi online seperti ini, di laptop, depan laptop, bisa sambil dihapus, bisa sambil diperbaiki. Ya,
Nah, ya itu seperti itu ya, berkaitan dengan daftar pustaka. Ini juga kita cek kembali biasanya, nah ini kan sudah oke, cukup seperti ini saja. Kenapa? Karena kalau kita dalam suatu daftar pustaka, kita ada yang juga harus konsisten ya, jangan aturan itu setengah-setengah. Misalnya saya ambil contoh yang sederhana, ini kok ada webnya, tapi kenapa yang di bawah nggak ada? Itu jadi pertanyaan, gitu kan? Ini kan jurnal nih, ini ada webnya, di bawah kok nggak ada? Nah, di situ harus kita sesuaikan. Makanya tadi lebih baik ini nggak ada, karena kan secara aturan juga nggak apa-apa, tidak ada. Nah, tetapi beda dengan aturan misalnya ketika kita bicara di sini, ini ya. Nah ini ya. Nah, ini kita bicara web, ya kan? Nah, di sini akses. Nah, kita kan kembalikan yang waktu itu. Karena kita bicara nanti ke depannya, ini kan kita bicara aturan luar ya. Makanya ini masih menggunakan bahasa luar negeri. Waktu kemarin sudah kita pelajari kalau kita bicara bahasa Indonesia, aturan di Indonesia, misalnya kita bicara available, misalnya kita bicara tersedia, titik 2, webnya ini kita kopas, nah ini dalam kurung kan bisa diakses atau bisa langsung saja kita 27 November ya 2021 ya, atau mungkin kita bicara tanggal akses ya, atau akses boleh ya, akses 27 November 2021 misalnya. Kalau seperti ini saja, atau mungkin mau ditambahkan jam, itu lebih lengkap, lebih oke. Ya, ini berkaitan dengan ini. Ya, jadi ini tolong perhatikan juga untuk semuanya. Nah, selanjutnya, nah ini berkaitan juga sama ya. Ini sudah oke, ini kita bicara lebih fokus, saya baca ini lebih fokusnya ke AR ya. Nah, sekali lagi ketika kalian menulis teori, dulu kan pernah saya jelaskan dalam video juga kalau saya tidak salah ingat, bahwa nah kalau kita teori dari judul ini berarti kita ada teori aplikasi, pembelajaran interaktif itu bagaimana, itu bisa ditambahkan dalam teori, pasti ada teori AR, dan kenapa tata surya di SD? Misalnya, di SD ada materi tata surya, nah itu kan bisa jadi bahan penguat. Ya, lalu ada metode marker based tracking-nya, ini apa teorinya seperti apa. Nah, sebetulnya dari judul ini sudah kelihatan. Ya kan? Nah, tetapi saya lihat di sini metode di sini lebih ke permasalahan sebetulnya. Pada saat ini banyak anak-anak yang ini pemborosan kata ya. Ini harusnya hilang. Nah, pada saat ini banyak anak-anak yang menggunakan smartphone hanya untuk permainan dan hiburan yang membuang waktu dengan sia-sia dan meninggalkan kegiatan mengaji. Kondisi tersebut menuntut kita untuk membuat penggunaan smartphone ke arah yang lebih positif. Ini kan jadi permasalahan kan ini. Ini bukan metode. Ya, ini merupakan permasalahan dari penelitian atau permasalahan penelitian. Nah, justru kalau kita bicara metodenya itu ini dari judul udah kelihatan. Ya, itu ini bisa ditambahkan gini. Ya, misalnya kita dengar ringkas ya, metode yang tersedia belum cukup efektif karena masih terbatas 2 dimensi. Ya, lalu kita bicara banyaknya anak yang bermain smartphone hanya untuk bermain saja, bukan untuk belajar. Nah, itu kan metodenya metode ini. Nah, ini sebetulnya ini jelas. Ya. Nah, ini mungkin lebih ke mungkin kurang teliti ya jatuhnya. Ya. Nah, ininya sudah oke, ini oke ya, tujuannya itu membangun sebuah aplikasi, ini oke ya, hasil akhir. Nah, ya oke, ini nggak masalah, tapi biasanya yang kalau saya tahu ya, mungkin karena ini masa pandemi 2020 ya, cuman biasanya untuk kuesioner itu nggak akan 10 responden malah. Ibaratnya kan untuk sekolah dasar ya biasanya sekelas misalnya ya. Gitu. Ya, nah ini mungkin seperti itu. Tapi sisanya sudah oke, hanya yang mungkin ini kesalahannya adalah ini bukan metode ya. Makanya tadi kita harus bisa membedakan mana yang metode, mana yang bukan.
mana permasalahan dan bukan permasalahan. Ya, kita harus sering-sering baca saja berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Ya. Nah, lalu ini juga ya. Nah, ini sudah oke. Ini karena dia fokusnya saya lihat nah, makanya juga saya nanti melihat antara review jurnal yang relevan itu yang dari segi mana nih. Jangan sampai antara 3 judul misalnya ini ada yang berbeda. Dia kan lebih ke fokusnya ke AR-nya saya lihat. Gitu, ya. Nah, ini kan lebih jelas. Nah, metode marker based tracking dan metode markerless misalnya ya. Nah, ya kan ini lebih ke ininya sudah oke. Nah, ini justru metodenya oke. Kalau yang atas dia bukan. Takutnya ada dalam tulisan kalian juga ada yang seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini. Ini mungkin nah ini mungkin jatuhnya ke permasalahan ya. Nah, kita harus tahu masalah. Nah, kalau kita bicara anak sekolah, kita harus bisa membedakan masalah apa yang ada di lapangan. Ya, misal kita berkaitan dengan anak sekolah atau remaja. Ya. Nah, berarti di sini masalah apa yang mereka hadapi berkaitan dengan judul atau tema. Nah, itu harus kita pahami. Ya, misalnya gini, berkaitan dengan huruf hijaiyah. Oh, anak sekolah nih. Kenapa? Mereka ada masalah nggak dalam berkaitan dengan huruf hijaiyah? Aduh, saya susah ngapalinnya. Atau mungkin bosan dengan gaya belajarnya. Atau bagaimana, itu adalah masalah. Gitu. Kalau ini kan udah implementasi. Nah, kan diperuntuk bagi anak-anak usia 1 ke sekolah dasar. Nah, ini kan implementasinya, bukan permasalahannya. Gitu. Jadi ini kita harus membedakan mana yang implementasi, penerapannya, mana yang masalahnya, itu kan kita harus bisa membedakan. Ini hasil tujuannya oke, ya. Nah, ini sudah akhirnya dibuktikan dengan lain-lain. Nah, ini kalau tadi yang ini mungkin lebih ke metode, ini lebih ke permasalahan. Ya, kalau yang ini. Jadi kita harus bisa membedakannya. Nah, ya seperti itu. Ya, ini oke. Ya, nah ini kan juga sama, kita fokusnya ke AR ya. Gitu. Nah, ini juga metodenya dia sama. Nah, ini justru oke. Nah, ini juga kan kalau tadi yang satunya kurang, nah ini oke kan. Nah, berbasis metode ini. Tahapnya ya. Misalnya kita seperti ini ya. Kalau pada masalah, nah ini masalahnya sudah oke malah. Ini masalahnya. Ya, untuk menarik minat misalnya, oke lah, silakan. Ini oke. Ya. Ini sudah oke malah. Jadi kalau dari ketiga ini minimal ini ada 4 ya, ada. Nah, ya. Dari ketiga misalnya ini yang paling oke dari semuanya itu yang ini. Yang poin nomor 3. Ya, kalau yang satu tidak, tadi ada yang masalahnya di metodenya, kalau yang 2 dari masalahnya kurang tepat. Ya. Nah, kalau ini sudah oke juga. Alat peraga. Nah, ini kan problem di lapangan. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini berkaitan dengan apa? Ini harus berkaitan dengan masalah di lapangan. Ya kan, ini berkaitan dengan masalah apa sih yang ada di lapangan? Masalah apa yang kita temui? Gitu. Ya. Nah, ini sudah sederhana, ini sudah oke, sederhana gini juga. Kan ini kayak gini, ini oke sebetulnya. Ya.
Kalau untuk yang bagian ini sebetulnya untuk poin yang nomor 3 dan poin nomor 4 ini yang paling oke. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ini daftar pustaka oke. Sebetulnya kalau daftar pustaka nama, tahun, ya nah, volume. Nah, ini paling ininya aja ini nggak disebutin gini ya. Lebih ke kayak tadi 4 misalnya ini 1. Nah, kayak gini misalnya ya. Nah, kemarin juga saya bertanya hal yang sama. Kalau tadi kan kalau kita yang sebelumnya itu gini ya. Kalau kita lihat ini P ya. P. Kalau kita lihat ini dia menggunakan kata P atau ibaratnya dia page halaman. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya terkadang itu adalah ketika kalian menggunakan versi yang mana ya, lalu tulisannya mungkin kita kadang aduh pada lihat di internet atau gimana, kita harus cermat. Kadang kita harus lihat dulu. Pertanyaan saya sederhana, ketika ada kata HH itu apa? Gitu. Halaman, Pak. Halaman itu haknya 1. Halaman haknya 1. Hak yang kedua apa? Kalau P tadi dari kata page. Kan kita harus teliti juga yang seperti itu. Ya, kenapa? Nanti takutnya kalau dari dalam cek plagiarisme justru penulisan daftar pustakanya yang salah yang kedetek. Ya kan ininya yang salah nanti kedetek. Karena kan bisa diurutkan dari versi. Ya, seperti itu. Ya, berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, nanti sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi nantilah seperti itu. Dulu pembahasan dari tulisan, kesalahan, dan berkaitan dengan isi suatu tulisan juga. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Untuk di daftar pustaka kan tadi yang sebelumnya itu ada buat link ke websitenya. Iya, betul. Nah, itu sebaiknya untuk penulisan linknya itu warna fontnya itu apakah disesuaikan dengan font yang lain warna hitam atau untuk link bisa warna biru gitu, Pak? Untuk penulisan link seperti apa aturannya, Pak? Oke. Kalau untuk link seperti ini nggak masalah. Ya, biru seperti ini nggak masalah karena memang lebih ke untuk direct link ya sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau yang harusnya ini nih yang biru nih harus. Karena kan ini berarti sumbernya dari internet. Yang ini enggak. Nah, kalau ini mau biru seperti ini nggak masalah kok aturan. Sesuaikan saja karena memang itu aturan biasa aja sih untuk membedakan mana yang web dan yang mana tidak. Gitu untuk penulisan webnya. Seperti itu. Ya. Nah, silakan. Ada lagi? Mungkin sambil kita ini ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan sambil ini presensi ya. Oke, bentar. Oke. Presensi kita lihat Agit Lutfi ada. Bapak hadir. Alia Rahmawati. Hadir, Pak. Ari Ardiansyah. Hadir, Pak. Detristi Nurholisah. Hadir, Pak. Eka Wulansari. Hadir, Pak. Fitri Apriani. Hadir, Pak. Helmi Markus. Helmi Markus tidak ada. Mary Nur Halimah. Hadir, Pak. Oke. Mila. Hadir, Mila. Pak. Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Muhammad Firman. Hadir, Pak. Naufal Zaki.
Nazir Rijalana, Hadir, Pak. Nurman Putra, tidak ada Nurman Putra. Oke. Novita Lia, Hadir, Pak. Nuryadin Abu Tani, Hadir, Pak. Rifki Aditya, Rifki hadir, Pak. Rika Amelia, Hadir, Bapak. Syarif Hidayatullah, Hadir, Pak. Tatan Tanuwijaya, Hadir, Pak. Yusef. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah ya, berarti yang tidak hadir itu Nurman dan Helmi ya. Nurman hadir, Pak. Maaf tadi dari toilet. Oh, oke, sebentar. Ya, oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nurman hadir ya. Pak, berarti saya hadir izin semua. bertanya. Mangga. Saya suka menemukan penomoran di dalam jurnal itu yang 3 angka, misalnya 1.1.1 gitu, Pak. Artinya apa ya kalau yang 3 angka gitu? 1.1.1. Titik 1 misalnya, ya contohnya kayak gitu. Mungkin dia membagi dari subbab berarti. Karena kan kalau kita misalnya kan kayak kalian ya, misalnya kalau buat skripsi atau buat ini bab 1, misalnya kita bicara sistem. 1.1 ini berarti kita ke jenis sistem. Ya, mungkin di sini juga 1.1.1 seperti ini pengaruh misalnya ke jenis sistem A. Nah kan, ya mungkin seperti ini ya. Karena ketika artinya mungkin kalau saya jarang menemukan justru. Tapi kalau menemukan artinya ini yang seperti ini berarti adalah anakan indukan dari yang di atas. Itu dari yang 1.1 ini. Ini jadi bagian dari 1.1. Dan 1.1 itu bagian dari yang lebih besarnya, yaitu yang 1. Gitu. Jadi lebih ke perincian yang paling kecilnya seperti itu. Gitu. Kalau menemukan ya. Gitu. Oh iya, Pak. Makasih. Ya. Silakan, ada lagi? Ini berkaitan dengan penulisan. Oke. Minggu depan kita masih tetap pertemuan ya, karena minggu kemarin saya tidak bisa masuk. Jadi insya Allah minggu depan kita masih tetap pertemuan, mengganti pertemuan sebelumnya. Ya meskipun minggu depan minggu tenang, jadi kita tetap masuk, mengganti yang tenang pengganti. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi